Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini masuk ke pertemuan yang ke-5 ya. Ini saya lanjutkan mengenai patient assessment dan counseling. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana itu patient assessment, tekniknya seperti apa dan sebagainya. Sekarang kita masuk dan lebih menekankan kepada counseling ya. Counseling sendiri sebenarnya ini adalah lanjutan dari patient assessment. Jadi ketika bertemu dengan pasien, tentunya yang pertama-tama apoteker lakukan adalah melakukan assessment, begitu ya. Nah, assessment, penggalian informasi dan sebagainya ya, ada history taking di situ. Nah, selanjutnya baru dilanjutkan dengan sesi counseling ya. Oke, ini outline-nya. Nah, sekarang counseling, consulting, patient education. Mungkin kita sering mendengar ada kata-kata counseling, konsultasi, dan edukasi ke pasien. Tiga ini adalah hal yang berbeda ya, di mana ketika counseling itu ada pemberian advice ya atau nasihat, di situ ada diskusi mutual ya, diskusinya dua arah antara pasien dengan apoteker, dan ada exchange of opinion di sini. Jadi ada pertukaran pendapat di situ. Di mana counseling ini tentunya mencakup pasien edukasi juga iya, dan ada bagian konsultasi juga ya, karena tidak mungkin memberikan advice tanpa mendengarkan keluhan atau kebutuhan si pasien ya. Sementara kalau konsultasi itu lebih kepada mencari advice. Jadi dia butuh, si pasien ini butuh nasihat ya, butuh rekomendasi dari tenaga kesehatan termasuk apoteker. Nah, biasanya kalau konsultasi itu lebih kepada juga sesi di mana dia menerima advice ya, menerima nasihat dibandingkan dengan bertukar informasi. Jadi perbedaannya, konseling itu satu tingkat lebih atas ya dibandingkan dengan konsultasi. Nah, itu ya. Kemudian ada edukasi di sini. Edukasi ini instruksi atau pengembangan supaya skill dan kemampuan si pasien itu meningkat ya. Jadi pengetahuan dan skillnya meningkat. Di mana edukasi ini bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis ya. Misalnya informasi mengenai penggunaan obat, cara menggunakan obat, misalnya inhaler begitu ya, diinformasikan. Ini termasuk di atasnya adalah edukasi, terus memberikan informasi dan nasihatnya itu termasuk konsultasi. Tapi ketika nanti si pasien itu berdiskusi, memberikan pertanyaan, kemudian memberitahukan preferensinya dan sebagainya, itu sudah masuk ke ranah konselingnya. Sehingga konseling itu dua arah, kalau konsultasi itu titik beratnya ada pada si pemberi nasihat ya. Nah, konseling sendiri kalau didefinisikan dalam Permenkes ya, ini saya ambil dari Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek ya. Jadi konseling itu adalah proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan si pasien sehingga ada perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si pasien ya. Jadi di dalam proses interaktif tadi, di dalam mutual discussion itu ada edukasi ya, karena ada ini tadi ya, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran maupun kepatuhan. Tapi selain edukasi, ada juga pemantauan mengenai perilaku si pasien. Jadi bagaimana perilaku dia dalam menggunakan obat, apakah dia patuh atau tidak. Nah, konseling ini ditujukan untuk mengubah perilaku dan juga pengetahuannya ya, meningkatkan pengetahuannya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kenapa sih apoteker itu perlu konseling ke pasien? Kenapa tidak cukup dengan sesi konsultasi biasa begitu ya? Nah, ada beberapa manfaat ya untuk si pasien. Yang pertama, outcome terapinya dan juga efek sampingnya itu bisa improve ya. Efek sampingnya bisa menurun, outcome terapinya bisa tercapai ya. Jadi karena pasiennya terlibat di sini, harapannya seperti itu. Jadi pasiennya juga tahu apa yang dia harus lakukan. Kemudian meningkatkan kepatuhan pasien ya.
karena pasiennya sudah dapat edukasi tadi ya, diinformasikan, dia juga sudah menyebutkan preferensinya, kesulitannya, jadi bisa dia patuh. Kalau dia bisa ada mutual agreement di situ ya, ada mutual discussion. Kemudian medication errornya itu berkurang dan kesalahan penggunaan obat juga berkurang. Kalian mungkin sudah pernah mendengar ya, medication error ini kesalahan terkait dengan pengobatan ya. Apakah drug therapy problem ada termasuk di dalamnya? Bisa jadi ya. Tapi bisakah medication error ini di luar itu? Bisa juga gitu ya. Nah, jadi intinya error-error yang terkait dengan pengobatan itu bisa berkurang. Kemudian satu lagi yang saya tekankan, karena ini adalah satu tujuan utama komunikasi di antara tenaga kesehatan dan juga ke pasien, adalah supaya pasien bisa self care ya, dia bisa memanage dirinya, bisa peduli terhadap dirinya sendiri karena dia terlibat di dalam pemilihan terapi, rencana terapi ya. Jadi di dalam care plan-nya apoteker itu dia terlibat gitu si pasien, sehingga dia bisa menjaga dirinya sendiri ya. Jadi self care skill-nya dia itu bagus. Kemudian potensi untuk menurunkan biaya kesehatan. Kenapa? Kenapa kok sampai jadi biaya? Kenapa sih konseling ini bisa begini? Karena dengan adanya konseling tadi ya, bisa meningkatkan kepatuhan, mengurangi efek samping yang terjadi. Kalau ada efek samping, kalau pasien tidak patuh, itu kan obatnya akan semakin banyak. Karena apa? Karena dia ada penyakit tambahan, begitu kan? Ketika dia misalnya kena efek samping, dia harus diatasi dengan obat lain. Kalau dia tidak patuh, dia penyakitnya itu progresnya semakin banyak, sehingga obatnya semakin banyak lagi. Akhirnya biayanya pasti meningkat, ya kan? Jadi healthcare cost itu bisa diturunkan dengan konseling. Jadi aksi preventif ya dari ekspenditur yang tidak perlu. Kemudian bagi apoteker sendiri, ini meningkatkan status profesionalnya di hadapan pasien, ya kan? Kemudian bisa memberikan komponen dalam pemberian asuhan kepada pasien dalam bentuk asuhan kefarmasian di sini ya, dan ini tidak bisa digantikan oleh yang lain karena setiap pasien itu unik. Meskipun ada aplikasi, harus ada orangnya gitu ya. Konseling boleh misalnya di luar, tidak harus tatap muka, menggunakan teknologi bisa, tapi itu kan komunikasinya kan tidak bisa dengan bot gitu ya, tanda petik ya. Jadi tetap manusia, tetap apoteker, dan ini tidak bisa digantikan oleh yang lain. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja ya, karena apoteker kan sudah selayaknya ya, dia akan puas ketika dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, supaya tujuan terapi pasien tercapai. Kemudian yang keempat adalah pelayanan tambahan untuk si pasien tentunya ya, yang memiliki nilai plus gitu. Kemudian ada revenue di situ. Nah, meskipun revenue ini tidak selalu muncul ya, maksudnya di Indonesia sendiri kita masih memperjuangkan revenue untuk konseling apoteker ya. Memang sekarang masih limited tetapi growing gitu ya. Maksudnya akan tumbuh ke depannya. Kemudian tentunya pemenuhan tanggung jawab legal ya sebagai apoteker ya. Nah, ini adalah alasan lain ya. Jadi karena perlu ada pengetahuan bahwa obat itu bisa membantu mempromosikan kesehatan. Artinya bagaimana? Jadi dia fungsi promotifnya adalah dia menggunakan obat itu untuk tetap dalam kondisi sehat. Seperti itu ya. Terutama ini kan untuk pasien-pasien yang kayak punya penyakit degeneratif, itu kan dia harus minum obat seterusnya ya. Kemudian yang kedua, accept the support from the healthcare professional ya, in establishing a working relationship and foundation for continual interaction and consultation. Jadi perlu ada continual interaksi ya, jadi interaksi yang berkelanjutan begitu ya antara tenaga profesional lain ya. Karena kalau sudah apoteker memberikan konseling kan pasti dia akan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain yang menangani si pasien tersebut ya, dan juga mengembangkan kemampuan ya supaya
si pasien ini bisa mendapatkan terapi yang sesuai itu seperti apa gitu ya. Jadi apapun permasalahannya itu bisa diselesaikan begitu. Kemudian meningkatkan coping strategies ya. Jadi bagaimana pasien itu kalau mengalami side effect atau efek samping dari obat, kalau dia interaksi obat, dia sudah tahu caranya seperti apa untuk untuk mengatasi, untuk menghindari dan sebagainya ya. Dan si pasien juga lebih terinformasi ya, dia bisa aktif terhadap treatment terapinya dan self care tadi ya, dan juga ada motivasi ya. Jadi karena pasien itu tadi bisa menyampaikan keluh kesahnya, diselesaikan permasalahannya dengan apoteker, jadi ada motivasi yang timbul dari si pasien supaya dia mau menggunakan obat itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Nah, ada beberapa kriteria yang sebenarnya lebih krusial untuk pasien ya dalam mendapatkan konseling. Jadi tidak semua pasien harus dikonselingkan ya, karena kan di setting apotek atau di rumah sakit semua setting ya, itu tuh pasti pasiennya banyak ya, dan jumlah apotekernya tidak mungkin sebanyak jumlah pasiennya, sehingga ada beberapa pasien prioritas. Yang pertama, pasien dengan kondisi khusus, kayak misalnya pasien yang tidak mempunyai keterbatasan dalam berbicara, defable, apapun itu ya, itu termasuk yang kondisi khusus, itu perlu ada konselingnya. Kemudian pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis ya, terutama pasien-pasien yang baru, karena dia harus terus minum obat, dan itu tuh krusial banget. Orang-orang tidak selalu ingin terus-terusan minum obat ya, karena akan bosan dan sebagainya, tetapi untuk menjaga status kesehatannya dia kan harus minum obat terus. Nah, ini termasuk pasien yang perlu mendapatkan konseling ya. Kemudian pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus. Jadi misalnya dia dapat obat kortikosteroid yang perlu tapering dose gitu ya. Tapering itu maksudnya dosisnya diatur, semakin lama diturunkan. Nah, ini kan nggak bisa dia tidak diberikan konseling. Dia harus mendapatkan lebih dari sekedar informasi gitu ya. Kemudian pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit ya. Jadi indeks terapi sempit itu yang antara dosis dikatakan dia efektif sama dia toksik itu sangat pendek, sehingga dia harus benar-benar diedukasi supaya tidak kelebihan, tidak kekurangan, supaya terapi tetap efektif tapi tidak kelebihan begitu ya. Nah, kemudian pasien polifarmasi, ini pasien mendapatkan obat banyak ya, maksudnya polifarmasi, dan juga pasien dengan kepatuhan yang rendah. Jadi pasien yang misalnya dia sudah lama nggak kontrol, begitu kontrol dia mendapatkan obat yang mungkin lebih banyak lagi, karena kan modelnya akan seperti itu ya. Kalau pasien tidak patuh, dia akan dapat obat lebih banyak. Karena apa? Karena pasti penyakitnya itu udah merembet kemana-mana begitu. Jadi pasien dengan kepatuhan rendah itu biasanya perlu dikonselingkan. Nah, ini adalah optimalisasi konseling ya. Jadi dalam melakukan konseling perlu ada ruang konsultasi yang privat untuk menjaga privasi si pasien ya. Dan juga dengan adanya ruang konsultasi privat itu kan noise-nya lebih sedikit ya. Jadi nggak rame, nggak berisik, sehingga si pasien itu daya tangkapnya lebih cepat terhadap informasi, dan dia lebih ingat. Nah, ketika dia memiliki daya tangkap lebih baik, dia lebih paham, dia bisa patuh, dan juga dia puas, karena artinya ketika dia patuh, tujuan terapinya tercapai, tentunya kepuasan dong, ada kepuasan di dalam dirinya kan. Nah, selain itu kualitas hidupnya juga menjadi membaik begitu ya, karena kan memang bagaimanapun juga tugas dari apoteker adalah meningkatkan kualitas hidup si pasien gitu kan. Nah, ini adalah model konseling dari pasien ya. Jadi ada apoteker, ada pasien, di mana apoteker di sini adalah expert di dalam terapi obat ya. Kalau pasien ini expert di dalam sejarah terapinya dia sendiri atau kondisi kesehatannya dia, past medication use ya. Jadi apa obat yang sudah pernah dia gunakan, itu dia yang lebih tahu dibandingkan apoteker. Kemudian isu terkait dengan lifestyle-nya dia lebih tahu tentunya, dan juga sikapnya dia terhadap penggunaan obat itu dia yang lebih tahu, dan ini harus digali ya pada saat assessment.
Dan ini setelah di assessment, jadi ya di assess, kemudian disesuaikan sesi konselingnya seperti apa sesuai dengan preferensi si pasien ya. Kemudian pasien ketika sudah mengetahui alasan dia menggunakan terapi, bagaimana dan juga outcome terapinya, pasien ini menjadi lebih termotivasi untuk patuh terhadap regimen terapi ya, sehingga akan mengikuti bagaimana kualitas hidupnya, kepuasannya terhadap pelayanan dan sebagainya. Nah, ada beberapa tahap di dalam memberikan konseling kepada pasien ya. Ini saya ambil dari Permenkes mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Jadi yang pertama, buka komunikasi dengan pasien ya. Jadi membuka komunikasi dengan pasien itu dengan salam, kemudian menyapa, memperkenalkan diri, jangan lupa ya. Jadi memperkenalkan bahwa saya adalah apoteker di sini, mau mengkonfirmasi beberapa hal dan juga memberikan sesi konseling, minta waktu si pasien begitu ya. Nah, kemudian nilai pemahaman dari si pasien itu melalui 3 prime questions ya. Jadi 3 prime questions itu nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian ada menggali informasi lebih lanjut dari pasien terkait masalah penggunaan obat di luar dari 3 prime question tadi ya, yang tidak tercover itu bisa digali selanjutnya. Kemudian memberi penjelasan pada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat ya. Jadi setelah melakukan 3 prime question dan menggali informasi, ini kan sebenarnya mirip atau sama ya dengan interview mengenai history taking, assessment dan sebagainya, tapi yang lebih menitik beratkan pada terapinya ya. Ini kemudian diberikan penjelasan mengenai penggunaan obatnya. Jadi ada masalah apa di situ dari si pasien, diinformasikan bagaimana penyelesaiannya. Dan juga lakukan verifikasi untuk memastikan apakah si pasien itu paham. Jadi jangan memberikan informasi, hanya memberikan informasi terus selesai ya. Ada feedback. Nah, ketika ada feedback itu nanti beberapa ada tekniknya untuk mengetahui apakah si pasien ini paham atau tidak. Sebenarnya sangat mudah ya, tinggal kita konfirmasi si pasiennya bagaimana gitu ya. Jangan lupa setelah verifikasi akhir itu penutup ya, jadi closing. Nah, ini tadi 3 prime questions ya. Jadi 3 prime questions itu ada apa yang dokter katakan tentang terapi Anda gitu ya. Ini maksudnya lebih ke arah persoalan apa sih yang harus dibantu oleh apoteker. Seandainya si dokter belum mengatakan apapun tentang terapinya, ya harus diinformasikan sama apoteker. Jadi untuk apa terapinya begitu ya, dan juga apa yang harus dia lakukan dalam penggunaan terapi ini gitu ya. Dan juga persoalan apa sih sebenarnya yang menyebabkan si pasiennya ke dokter, jadi kepoin si pasiennya gitu ya. Nah, itu mengenai apa yang dokter katakan tentang terapinya dia. Terus bagaimana yang disampaikan dokter atau yang dikatakan dokter tentang cara penggunaan obat gitu ya. Pasiennya tahu apa enggak gitu ya. Lebih ke arah berapa kali dia minum dalam sehari atau berapa kali dia menggunakan. Kalau misalnya dia bukan obat oral ya, berapa kali dia menggunakan, jumlahnya berapa banyak. Karena kalau kalian mungkin pernah mendengar ya kata-kata 3 kali sehari gitu. 3 kali sehari itu tuh kan sekali minumnya tidak disebutkan berapa kali, berapa tablet, berapa kapsul, berapa sendok gitu ya. Apakah yang 1 sendok, apa ini? Jadi berapa kali penggunaannya, berapa tablet, berapa jumlahnya gitu ya. Itu harus ditanyakan juga apakah si pasiennya sudah paham. Kalau dia belum, ya diinformasikan begitu ya. Kemudian berapa lama dia menggunakan, apakah dia harus menggunakan ini terapinya terus-terusan, kan enggak gitu ya. Nah, tidak semua gitu ya, ada yang memang harus terus-terusan, ada yang tidak. Nah, apa yang dikatakan dokter kalau misalnya dia lewat 1 dosis gitu, karena kan ada memang terapi yang dikatakan tidak boleh putus begitu ya, kayak misalnya obat-obat KB gitu ya, obat-obat hormonal itu kalau sudah putus dia lupa begitu, ada caranya untuk mengatasinya. Nah, itu seperti apa? Apakah sudah diinformasikan? Kalau belum, tentunya harus diinformasikan sama apotekernya. Kemudian bagaimana cara
menyimpan obat. Dia tahu nggak? Karena kan obat tidak selalu disimpan di suhu ruangan. Ada yang harus di suhu dingin ya. Kemudian bagaimana pemahaman si pasien mengenai cara itu tadi yang saya bilang. Banyak kan yang bilang 3 kali sehari. Dia tuh pahamnya 3 kali sehari itu apa? Begitu. Apakah 3 kali sehari itu kalau misalnya satu strip obat itu kan ada yang 6 tablet ya isinya. Apakah itu 2 tablet diminum dalam 1 kali minum? Jadi kayak 3 kali sehari. 3 kali sehari itu per minumnya itu berapa tablet? Terus interval waktunya berapa lama? Karena kan ya 3 kali, 2 kali itu kan interval waktunya ada ya. Jadi nggak suka-suka gitu minumnya sekarang terus 1 jam berikutnya kan nggak begitu ya. Dia paham nggak dengan interval waktu itu gitu ya. Kemudian yang terakhir, apa yang dikatakan dokter tentang harapan terhadap pengobatan si pasien ya. Jadi ini lebih ke arah ekspektasi si pasien itu harus apa begitu ya. Jadi kalau misalnya dia obatnya dalam tanda kutip manjur ya, untuk pasien itu kayak apa efeknya? Si pasien tahu nggak bagaimana untuk menentukan si obatnya ini beneran bekerja di dia apa tidak. Nah kemudian pengaruh buruk apa yang dikatakan untuk diwaspadai. Jadi kira-kira apa yang harus dia perhatikan si pasien terkait dengan obat gitu ya. Kemudian perhatian apa yang harus diberikan selama pengobatan, apakah ada kontraindikasi kah, atau adakah kondisinya pasien yang bisa memberatkan. Itu kan perlu ditanyakan si pasien sudah tahu apa belum. Kalau belum tahu ya harus diinformasikan gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan kalau dia ada efek samping di situ. Nah, bagaimana cara dia mengatasi, bagaimana cara menghindari dan sebagainya. Apakah sudah diinformasikan? Itu beberapa hal yang menjadi krusial dalam pertanyaan terkait terapinya si pasien dalam 3 prime questions ini ya. Nah, ini adalah teknik komunikasi dalam konseling. Sebenarnya mirip sekali dengan interview pasien itu, assessment pasien seperti apa ya. Tapi kalau assessment kan lebih ke penggalian informasi kesehatannya si pasien ya. Termasuk di situ sih memang ada informasi terkait dengan terapinya, tetapi tidak untuk terapi yang saat ini begitu kan. Nah, jadi untuk konseling bedanya ya, konseling dengan patient assessment. Jadi patient assessment itu lebih ke arah history takingnya si pasien. Kalau yang konseling itu lebih ke present ya. Jadi terapinya yang saat ini dikaitkan dengan pengalamannya dia yang digali pada saat patient assessment begitu ya. Nah, teknik komunikasi dalam konseling itu pertama mirip ya, jadi harus membaca pesan non verbal. Jadi ekspresi wajah, apakah si pasien ini paham atau tidak kan kelihatan dari ekspresinya dia gitu ya. Kemudian dengarkan, jangan ngekat dia ngomong gitu ya. Jadi jangan dipotong kalau pasiennya lagi menyampaikan sesuatu. Karena kan konseling sifatnya 2 arah ya, terbuka, dia ada diskusi di situ ya. Kemudian pertanyaan yang diberikan itu pun yang ditanyakan ke pasien itu pun pertanyaan terbuka. Jadi yang jawabannya pasien bisa bervariasi. Jangan yes no question ya atau pertanyaan tertutup. Karena ini diskusi. Kalau sudah konseling masuknya diskusi. Kemudian klarifikasi apa yang dikatakan sama si pasien dengan cara apa? Parafrasekan apa yang dia pahami. Terus kita mau mengkonfirmasi apakah benar maksudnya seperti ini, itu bisa diparafrase ya. Kemudian jangan menggunakan jargon teknis. Misalnya jangan pakai kata-kata medis, jangan pakai kata-kata teknis yang dia tidak paham. Ini misalnya ya, pasien taunya, misalnya si pasien ini taunya penyakitnya dia namanya kencing manis. Jangan gunakan, oh ibu ini kena diabetes gestasional. Nah itu dia nggak paham dengan kata-kata itu ya. Jadi gunakan, oh ibu kena kencing manis karena faktor kehamilan, seperti itu ya. Itu bahasanya diatur kalau sama pasien. Kemudian atur sesi dengan sikap yang baik ya. Jadi tetap baik sama si pasien, sikapnya dijaga dan sebagainya. Dan sesi ini tetap dalam kontrol apoteker ya. Artinya begini, bukan dikontrol dia harus menjawab apa, dikontrol bukan, tapi memandu sesi ya. Jadi tidak membiarkan si pasien ngomongnya ngalur ngidul lah istilahnya begitu ya, tidak di out of context kecuali dia curhat begitu ya, dan memang berkaitan sekali dengan terapinya. Nah,
ada beberapa pasien yang menolak untuk diberikan konseling ya, bisa jadi karena dia itu terburu-buru atau dia punya hal lain yang harus dia lakukan begitu ya, sehingga dia tidak mau mendengar informasi yang dalam tanda kutip sekedar gitu ya, cuma ya bun diminum obatnya sekian kali udah nggak mau denger gitu ya. Nah kalau ada yang seperti itu bagaimana? Berikan materi konseling secara tertulis, boleh ya, dan juga berikan nomor telepon kepada si pasien, nomor telepon apotek bisa, atau nomor telepon pribadi kalau apoteknya tidak punya nomor telepon gitu ya. Itu tapi saya rasa sih seharusnya punya. Nah dalam rangka apa ini? Dalam rangka dia itu bisa menghubungi seperti itu ya. Memang cara ini lebih pasif begitu ya sekarang, atau mungkin kalau pasiennya berkenan bisa apotekernya minta nomor kontaknya beliau terus habis itu dihubungin. Tetapi pada prinsipnya pasien ini harus di encourage atau harus di reinforce, harus didorong untuk paham bahwa konseling ini penting untuk dia ya, karena kadang-kadang pasien memang nggak tahu kalau apoteker itu perlu memberikan konseling ke mereka gitu ya. Jadi dia didorong untuk menghubungi, untuk berdiskusi begitu ya. Kalau tadi sudah dikasih materi tertulis, nanti mungkin kita bisa berdiskusi di saat waktunya lebih senggang seperti itu ya. Jadi menyesuaikan waktu dengan si pasien, atau kalau memang waktunya itu bisa disetting pada saat itu, silakan dibuat appointment. Tapi pun kalau tidak, nanti bisa diatur jadwalnya begitu. Jadi membuat jadwal untuk sesi konseling, bisa lewat telepon, bisa lewat daring kalau pasiennya nggak bisa ke tempat prakteknya apoteker begitu ya. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.